Buku-buku ini harus banget gue lepas supaya bisa memberikan ruang bergerak yang lebih bebas buat gue di kamar ini. Ada banyak ya ternyata. Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kalau kamu udah nonton video book haul yang ini, kamu pasti udah tahu bahwa di kuartal terakhir 2020 kemarin ada sekitar 30 buku yang gue dapatkan. Dan karena hal tersebut ya, karena gue belum punya rumah, tempat tinggal juga masih ngekos, orang tua udah nggak ada aja gitu, jadi curhat colongan. Fokus ayah, fokus. Ya, karena hal tersebut gue harus melepas buku-buku ini yang jumlahnya lumayan banyak gitu ya, supaya memberikan ruang bergerak yang lebih bebas buat gue di kamar ini, supaya gue bisa lebih produktif gitu kan, menghasilkan konten-konten. Dan ini udah bukan memberikan ruang di dalam rak buku lagi, karena rak buku gue juga sebenarnya udah penuh. Makanya gue harus rajin-rajin mensortir buku-buku mana yang mau gue simpen dan buku-buku mana yang mau gue lepas secara berkala. Karena jumlahnya ada banyak banget seperti yang bisa kamu lihat. Langsung aja kita mulai videonya. Seperti biasa akan gue bagi jadi dua kategori. Kategori pertama adalah buku-buku yang udah selesai gue baca gitu ya, dan reviewnya juga udah tayang baik di channel ini maupun di Instagram. Dan kategori yang kedua adalah yang jumlahnya lebih banyak dari kategori pertama, yaitu buku-buku yang udah gue terlanjur punya gitu, tapi akhirnya kehilangan minat buat bacanya atau nggak pengen dibaca. Mari kita mulai dengan kategori yang pertama, yaitu buku-buku yang udah dibaca. Yang pertama ada The Gift yang ditulis oleh Cecilia Ahern. Ini adalah versi bahasa Inggrisnya, genrenya itu contemporary romance. Nggak romance sih, lebih ke magis, magical realism. Gue udah bikin ringkasan reviewnya di video rangkuman bacaan bulan Desember kemarin. Yang kedua ada The Long Walk yang ditulis oleh Stephen King. Ini versi terjemahan bahasa Indonesia, diterbitin sama Gramedia. Kemudian ada The Life We Bury yang ditulis oleh Alan Askins. Ini juga versi terjemahan yang diterbitin sama penerbit Nora. Selanjutnya gue punya trilogi Crazy Rich Asians yang terdiri dari Crazy Rich Asians, Rich People Problem, sama China Rich Girlfriend. Ini gue akan jual secara paket ya, nggak dijual secara terpisah. Ini versi terjemahan yang diterbitin sama Gramedia. Selanjutnya ada Pet Sematary yang ditulis oleh Stephen King. Ini versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada The Newcomer yang ditulis oleh Keigo Higashino. Ini versi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitin sama Gramedia. Selanjutnya ada novel thriller misteri yang berjudul Bayangan Clarissa, ditulis oleh Ahmad Akmal Azman. Ini sebenarnya novel Malaysia tapi udah diterjemahin ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Haru. Selanjutnya ada Streampunks, YouTube and the Rebels Remaking Media yang ditulis oleh Robert Kinsell with Manny Pavan. Robert Kinsell ini adalah Chief Business Officer di YouTube, dan buku ini membahas tentang bagaimana YouTube itu sekarang sudah menjadi media tersendiri. Kalau dulu kita mengkonsumsi berita itu di media konvensional seperti di televisi, sekarang kita punya YouTube, dan bagaimana kisah para kreator yang membangun personal brandingnya di YouTube dan akhirnya sekarang berhasil. Ini versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada ini dia, Michelle Phan Makeup gitu kan, Your Life Guide to Beauty Style and Success Online and Offline. Ini ditulis oleh Michelle Phan yang adalah beauty vlogger terkenal, dan ini versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada Pembunuhan di Sungai Nil atau bahasa Inggrisnya Death on the Nile, tapi ini versi bahasa Indonesia terjemahan yang ditulis oleh Agatha Christie yang diterbitin sama Gramedia. Ini edisi tahun 1995. Selanjutnya ada ini, Don't Read This Book, Time Management for Creative People yang ditulis oleh Donald Ruse. Ini adalah sebuah buku yang menjelaskan bagaimana cara kerja orang-orang kreatif dan memberikan saran bagaimana membuat to-do list yang efektif gitu untuk orang-orang kreatif. Gue udah pernah baca dan udah pernah gue review sedikit ya di video rangkuman bacaan bulan Januari, dan ini versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada Girl Wash Your Face yang ditulis oleh Rachel Hollis. Ini adalah sebuah buku self-improvement di mana Rachel Hollis membagikan pandangan-pandangannya dia terhadap kepercayaan-kepercayaan negatif yang tanpa sadar kita percayai terhadap diri kita sendiri. Ini udah pernah gue singgung juga dalam video rangkuman bacaan Agustus atau September ya, gue lupa. Dan ini versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada ini dia, buku untuk middle grade atau anak-anak berjudul The Pied Piper of Hamelin yang ditulis oleh Russell Brand. Ilustrasinya digambar oleh Chris Riddle. Ini juga udah pernah gue bahas di buku rangkuman di video rangkuman bacaan ya bulan November kalau nggak salah, Oktober atau November. Ini ilustrasinya colorful dan ini versi bahasa Inggris. Kamu bisa dapetin buku-buku ini di akun Shopee yang linknya ada di deskripsi bawah.
Dan buku-buku ini baru tersedia, bisa dibeli itu 1 jam setelah video ini tayang. Jadi kira-kira jam 1 siang, jam 1 WIB siang. Buat kamu yang pengen dapetin, siapin aja alarmnya dan pas jam 1 langsung cus ke akun Shopee yang linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu buku-buku yang terlanjur gue punya gitu ya, tapi kehilangan minat untuk bacanya. Yang pertama adalah, ini dia, Napas Mayat yang ditulis oleh Bagus Dwi Hananto. Ini adalah pemenang ketiga dari sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Berarti ini adalah buku berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada The Killing Kind atau terjemahannya jadi Sang Pemangsa yang ditulis oleh John Connolly. Ini adalah versi terjemahan yang diterbitin sama penerbit Gramedia. Kalau John Connolly itu lebih ke apa ya, misteri, terus ada paranormalnya juga setahu gue tulisannya John Connolly itu ya. Beberapa ada yang bahkan bener-bener creepy, tapi gue nggak tahu untuk yang ini apakah bakal se-creepy itu atau enggak. Jadi mungkin kamu pengen tahu jawabannya, mending langsung baca aja buku ini. Selanjutnya ada Goodbye Things, hidup minimalis ala orang Jepang yang ditulis oleh Fumio Sasaki. Ini versi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitin sama penerbit Gramedia. Gue udah kehilangan minat buat baca buku-buku tentang minimalis, karena menurut gue minimalis itu lebih tepat kalau langsung dipraktekin daripada baca teorinya gitu. Selanjutnya gue punya Kill Me If You Can yang ditulis oleh James Patterson. Ini versi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Spring. Dengan banyaknya judul-judul yang diterbitkan oleh penerbit Haru Group, termasuk salah satu yang penerbit Spring. Jadi kayaknya judul yang ini gue udah kehilangan minat buat bacanya. Ini masih disegel, masih ada plastiknya. Selanjutnya ada ini dia, Calamity yang ditulis oleh Brandon Sanderson. Ini versi hardcover, masih segel, dan ini adalah versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada Ringer yang ditulis oleh Lauren Oliver. Ini kalau nggak salah genrenya dystopian atau sci-fi gitu ya. Pokoknya ini versi bahasa Inggris dan hardcover juga. Selanjutnya ada ini The House of Mount Fathom yang ditulis oleh Nigel McDowell. Ini adalah novel buat middle grade, anak-anak kalau nggak salah, atau yang adult ya. Pokoknya yang adult atau anak-anak, dan ini genrenya ada sedikit paranormalnya. Ini versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada ini dia, Stuff I've Been Reading yang ditulis oleh Nick Hornby atau Hornby ya, gue nggak tahu bacanya gimana. Ini adalah buku catatan dari Nick Hornby tentang buku-buku yang sudah dia baca gitu, dan bagaimana itu mempengaruhi kreativitas dia dalam menulis. Ini masih disegel dan ini versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada Binge yang ditulis oleh Tyler Oakley. Tyler Oakley ini adalah YouTuber luar negeri ya, kalau nggak salah dia juga mendukung queer community, terus juga seperti yang bisa dilihat dari covernya yang sangat colorful ini mencerminkan queer community banget. Ini versi hardcover tapi sampulnya agak sedikit robek ya kan. Terus bawahnya juga udah ada bercak kuningnya sebenarnya. Ini versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada Things a Woman Should Know About Style yang ditulis oleh Karen Homer. Ini adalah buku non-fiksi. Di dalamnya berisikan tips-tips bagaimana memadu-madankan basic style atau gaya-gaya yang sederhana tapi bisa terlihat mewah gitu. Ini versi hardcover dan berbahasa Inggris. Mungkin ada di antara kamu yang adalah anak kuliah jurusan fashion gitu ya. Mungkin buku ini bisa membantu dalam memperkaya referensi yang berhubungan dengan fashion. Mungkin loh ya, ini gue sotoy aja. Selanjutnya ada The ABC Murders yang ditulis oleh Agatha Christie. Ini ngambil covernya yang cover BBC TV series, dan ini versi bahasa Inggris, ini soft cover ya, paperback. Selanjutnya ada ini dia, Our Stories, Our Visions, 40 of the World's Most Influential Women of Their Most Intimate Interviews, Powerful Voices Fighting for Change. Ditulis oleh Zoe Sales. Di dalamnya tadi seperti yang udah disebutkan dalam tagline buku ini ada 40 cerita dari 40 wanita yang berpengaruh di dunia, bagaimana kehidupan paling intim dalam hidup mereka dipaparkan dalam buku ini, dan bagaimana cerita-cerita tersebut mengencouraging atau memotivasi wanita-wanita lainnya. Ini bukunya hardcover dan berbahasa Inggris. Selanjutnya gue punya ini dia, How to Train Your Dragon, yang edisi How to Fight a Dragon's Fury ditulis oleh Cressida Cowell. Nah, di dalam sini ada beberapa ilustrasinya gitu deh.
Lucu deh pokoknya, karena ini kan buku buat anak-anak juga kan. Dan ini versi bahasa Inggris. Kemudian ada ini dia, The Ministry of Utmost Happiness. Ini adalah novel sastra yang ditulis oleh Arundhati Roy. Dia adalah penulis yang menulis The God of Small Things. Ini versi bahasa Inggris dan paperback. Seperti yang tadi udah gue infoin, kamu bisa dapetin buku-buku ini di akun Shopee yang linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Kalau kamu butuh pakai bubble wrap, jangan lupa masukin bubble wrap juga ke keranjangnya, karena kalau nggak ada masukin bubble wrap, gue nggak akan bungkus pakai bubble wrap ya, mohon maaf banget nih. Jadi buat yang beli buku-buku hardcover dan ngeri bukunya lecet di perjalanan, mendingan masukin bubble wrap, sertakan bubble wrap ke dalam keranjang belanja kamu. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!